Hari ini kita memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, sebelum saya sharing akan firman Tuhan, saya juga mengucapkan selamat datang buat yang baru pertama kali datang di gereja GBI Teluk Batang. Selamat datang Bapak Ibu, selamat datang. Kami bersukacita boleh bersama-sama untuk ada beribadah di tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan melanjutkan apa yang minggu lalu Tuhan berikan dalam firman Tuhan, tapi mungkin akan secara lebih cepat. Karena tadi waktu duduk nyembah, begitu tiap kali ada kata pengorbanan, tiap kali ada kata salib, tiap kali ada kata kasih, hati saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Karena kalau Tuhan tidak mati buat kehidupan kita, saya tidak tahu saya secara pribadi hari ini ada di mana. Tapi karena Tuhan mati dan begitu baiknya atas kehidupan saya secara pribadi dan kita semuanya, akhirnya kita ada hari ini semua karena Tuhan. Nah, kita akan buka dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Minggu lalu sudah saya sampaikan beberapa bagian. Hari ini saya akan melanjutkan. Saya berikan judulnya serupa dengan kematian Tuhan. Filipi 3 ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, judul khotbah hari ini serupa dengan kematiannya diambil dari ayat ini Bapak Ibu Saudara. Kalau hari Minggu kita sudah belajar bagaimana kita bisa punya keinginan untuk mengenal Tuhan, untuk ingin tahu Tuhan itu seperti apa, bagaimana Dia bekerja, bagaimana kasih-Nya dalam kehidupan kita. Lalu kita juga belajar tentang kuasa kebangkitan. Nah, kita akan melanjutkan kata berikutnya. Di situ ditulis adalah persekutuan dalam penderitaannya. Persekutuan itu artinya sederhananya adalah mengambil bagian, atau ada sesuatu yang kita ambil bagian di dalam penderitaan Tuhan. Apakah kita harus menderita mati di atas kayu salib? Tidak, kecuali martir Tuhan. Tapi apa yang Paulus sampaikan di sini? Penderitaan yang seperti apa? Paulus memang mengalami beberapa penderitaan karena dia mengikut Tuhan. Saya bacakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkantung-kantung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Ini yang dialami Paulus ketika dia mengikut Tuhan. Dan apa yang Paulus alami tidak seberapa kalau dibandingkan dengan Tuhan. Tapi penderitaan di situ seperti Paulus mengikutinya karena Tuhan meneladani. Itu bagian Paulus. Kalau bagian kita apa? Senada dengan itu, nah saya tadi nggak janjian sama Bro Delti WL ya menyampaikan firman. Sebetulnya ada satu bagian yang sama di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. 1 Petrus 2 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata penderitaan yang Paulus kerjakan dalam kehidupan yang memang menderita mengikut Tuhan karena dia bayar harga, mau tahu Tuhan itu seperti apa. Dan bagian kehidupan kita dari ayat ini ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika kita sadar akan kehendak Tuhan, ada sebuah penderitaan yang kita harus tanggung.
Tapi bukan karena kita berdosa, bukan karena kita bersalah, bukan karena hal yang lain. Sebab kita sadar akan kehendak Allah, maka kita mengalami penderitaan. Contoh, Paulus sadar dipanggil untuk memberitakan, makanya dia mengalami banyak hal. Karang kapal lah, disesat, dihukum dan sebagainya. Nah, ada penderitaan yang memang kita harus lewati bersama Tuhan, yang Tuhan izinkan. Jadi kita nggak anti sama penderitaan. Tapi ada. Saya berikan sebuah contoh Bapak Ibu Saudara. Waktu saya live in, waktu itu masih sekolah Alkitab tahun 2012, kami dikirim ke satu tempat. Kami ada 6 orang. Sebelum pergi kami sudah berdoa apa yang akan kami kerjakan. Kami namanya pelajar iuran, kumpul dana. Yuk kita mau live in nih berapa. Wah, kita mau buat sesuatu. Kita pengen memberkati dari anak-anak sampai orang tua. Jadi kita pengen waktu itu bikin sembako, pasar murah, lalu juga les-lesan. Singkat cerita, uang sudah terkumpul, udah dibelikan barang-barang. Kalau ini kurang nih, kita kontak beberapa teman, siapa yang tergerak, akhirnya mereka mengumpulkan. Kita bagi pakaian-pakaian yang layak pakai, kita sortir dulu, lalu kita bawa. Kita 5 hari di tempat itu sudah dirancangkan. Di situ kita sudah berbuat baik banyak. Kita ada yang memang memberitakan kasih Tuhan, ada yang menginjili, tapi ada juga yang membantu warga sekitar. Nah, di hari puncaknya Bapak Ibu Saudara, pagi hari kami sudah berdoa. Siang hari, ini acara puncaknya nanti sore malam. Siang harinya kami didatangi beberapa orang, termasuk dari pihak pemerintah. Kasarnya itu mengusir kami supaya pergi. Waduh, hati saya sedih sekali. Padahal kurang sedikit lagi, malamnya puncak, besoknya kami pergi. Dan apa yang sudah kami persiapkan selama ini, dalam tanda kutip sepertinya kok gagal dan sia-sia. Kami tidak boleh, pimpinan kami sama-sama anak muda, tapi ada satu pemimpin, dia merunding di depan, di sidang di depan Allah, kita berdoa di belakang. Ada yang nangis, ada yang apa, dari pihak keluarga juga ada yang nangis. Singkat ceritanya tidak bisa dilanjutkan, kami harus angkat kaki waktu itu juga dan tidak diantar. Wah, itu bagian hati saya sudah sangat berdebar-debar. Singkat cerita, pintu hanya dibuka satu pintu. Kita bagilah itu alat-alat tulis buat anak-anak, sembako apa, sambil meneteskan air mata. Teman kami ada yang perempuan sampai nangis dibagikan. Di dalam itu mereka udah nggak peduli, ada yang sembako, nangis aja semua keluarga. Yang di luar, yang warga yang pengen kan udah tahu. Akhirnya sudah selesai dibagi, kami pulang. Dan itu rasa sakitnya dalam. Kami nggak datang dengan perang, kami nggak datang dengan kasar, kami nggak apa. Walaupun mungkin ada salah apalah dicari-cari, tapi yang jelas di situ kami ngalami yang gak enak. Dan waktu saya tahu ayat ini baru ngerti. Karena selama kita ngikuti Tuhan, tidak semua yang kita harapkan dan inginkan itu sama persis. Bahkan ketika kita ngikut kehendak Tuhan, ada penderitaan yang kita alami. Contoh sederhananya mungkin kita ngasih, justru kita disalah mengerti. Kita berbuat baik, di belakang diomongin atau difitnah. Kita mau berbuat sesuatu, melakukan yang terbaik, disalah tangkap oleh orang. Ini mau gini lah gini dan sebagainya. Ada banyak sekali. Paulus istilahkan kalau dalam hidupnya itu duri dalam daging. Tapi kalau dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan nggak ada apa-apanya. Tapi inilah Bapak Ibu Saudara, ada sebuah penderitaan yang memang kita alami ketika kita mengikuti kehendak Tuhan. Tapi bukan karena harus kita tanggung, Tuhan sudah nanggung semuanya. Kabar baiknya, kalau memang itu ada, yuk kita lewati sama-sama. Lewati penderitaan itu, lewati. Kalau kita sadar itu kehendak Tuhan dan kita perlu lewati. Mengucap syukur, Tuhan pasti sediakan yang terbaik di depan. Kasih-Nya tidak
kurang dalam kehidupan kita. Selanjutnya saya mau ajak kita melihat, kalau tadi kan sudah ya persekutuan dalam penderitaannya dan contohnya sederhananya seperti itu. Tapi kalau kita mengalami penderitaan karena kita tahu itu kehendak Tuhan, lewati saja, bersyukur, Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Kemudian serupa dalam kematiannya. Apa sih sebetulnya serupa dalam kematiannya? Kita lihat di dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-42. Ini tentang cerita di Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ini Yesus sendiri yang bicara. Ketika itu kan dia 100% Tuhan, 100% manusia. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saya nggak tahu kesedihan yang seberapa dalamnya yang Tuhan alami. Dia berkata, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di ayat 39, di situ ada kata sekiranya mungkin. Kita akan lihat sisi manusia Tuhan Yesus. Baru pertama kali inilah muncul antara kehendak Tuhan Yesus dengan kehendak Bapa berbeda. Sepanjang perjalanan pelayanan Tuhan gak pernah ada kata kehendak Bapa dan kehendak Tuhan Yesus itu beda. Seringkali Alkitab bilangnya aku dan Bapa itu satu. Tapi begitu masuki momentum puncak daripada kehidupan Tuhan untuk datang ke dunia, mati di atas kayu salib, hal itu muncul. Kalau kita baca perikop yang lain, ketika Tuhan bergumul tentang ini, bahkan peluknya itu menjadi darah. Kalau secara kedokteran itu stres tingkat tinggi, sampai keringatnya bisa jadi darah, ada pembuluh-pembuluh yang pecah dan sebagainya. Yang mau Tuhan bagikan dan kita ambil sesuatu dari ayat ini adalah bahwa sebetulnya ketika di Getsemani Tuhan mengalahkan kehendak untuk tunduk pada kehendak Bapa. Pertengkaran kita atau penderitaan kita dalam itu Tuhan seringkali mengikuti antara kehendak daging dan kehendak manusia roh kita. Betul Bapak Ibu Saudara, roh dan daging mana yang mau kita ikuti? Tuhan waktu itu dia sudah kalahkan. Dia sudah menang atas pergumulan itu sampai darahnya tercurah. Nah itu darah tercurah untuk menebus kehendak manusia kita, supaya kehendak kita bisa tunduk di atas kehendak Tuhan. Sebetulnya kalau Tuhan mau, dia punya free will. Setiap kita punya free will, setiap kita punya kehendak untuk memilih apa yang akan kita pilih. Bahkan Tuhan juga bilang sekiranya mungkin dia bisa juga milih kalau mau lepaskan itu. Tapi dia memilih untuk tidak melepaskan dan ikut pada apa yang Tuhan mau. Dan itu bergumul sangat dalam sekali sampai peluknya jadi darah. Kabar baiknya buat kita adalah hari ini Tuhan sudah menang atas area itu. Ketika dia ada di Getsemani,
kita hidup di dalam kemenangan, memenangkan perlawanan antara daging dan roh. Soalnya ayat selanjutnya, ayat yang ke-40, setelah ia kembali kepada murid-muridnya, ia itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Tuhan serahkan semuanya. Di ayat 41 dikatakan bahwa roh memang penurut, daging lemah. Roh itu nurut, daging lemah. Mana yang mau kita ikutin? Mana yang kita mau kasih makan? Kalau kita kasih makan roh kita, berarti kekuatan menjadi bagian kita. Tapi kalau kita kasih makan daging kita, maka kelemahanlah yang akan menguasai. Tinggal 2 pilihan. Rohnya memang nurut, tapi dagingnya lemah. Kenapa kita datang ke nama Tuhan? Kita berdoa, kita baca firman, kita datang di kakinya untuk menguatkan roh kita. Kehendak roh sama kehendak daging itu selalu berlawanan. Kalau kita sering kasih makan daging, tidak akan kuat lah. Karena itulah prinsip yang Tuhan kasih. Rohnya nurut, dagingnya lemah. Kalau kita sering kasih makan daging, kita nggak kikis, nggak sangkal diri, nggak pikul salib, kelemahan terus yang jadi bagian kehidupan kita. Tapi karena roh yang nurut, kita akan menang. Nah, kabar baiknya, Yesus sudah menang di area itu. Supaya kita juga menang, maka kita tinggal di dalam Dia. Biar kehendak Tuhan ada dalam kehidupan kita. Boleh di next, tadi di Lukas 22 ayat 4. Ini yang saya katakan peluhnya jadi darah. Darah Yesus sudah tercurah untuk memenangkan kehendak pribadi, supaya tunduk kepada Tuhan. Boleh di next. Oke. Bapak itu tidak menginginkan manusia seperti robot, Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah tombol misalkan, kita punya remote control kan, pencet ini ke sini, dipencet ini, pencet ini buat apa? Tapi enggak. Buktinya kita kan ada free will, boleh memilih apapun yang kita mau. Bapak juga nggak mau orang-orang yang melayani karena terantai atau cambuk, dicambuk baru mau ngikutin. Enggak. Dia rindu orang-orang yang sama kayak Tuhan Yesus, taat dan rela. Sebab di dalam salib itu sebetulnya puncak kedatangan Tuhan. Di dalam salib puncak kemenangan. Di dalam salib, seandainya salib itu nggak ada, gimana kita mau beriman sekarang? Mujizat, kesembuhan, apalagi kelepasan, pengagungan dan sebagainya, gak ada artinya ketika nggak ada mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah kerjakan, dan itulah puncak Dia datang ke dunia ini untuk mati di sana, untuk menebus dosa-dosa. Kalau kita baca Yesaya dan lain, bukannya dosa, kesengsaraan, maut, kutuk. Dalam Yohanes 19 ayat 30, ini sering ayat yang kita dengar, Tuhan bilang bahwa sudah selesai. Apanya yang selesai? Semua dosa, kutuk, maut, kesengsaraan. Kita nulisnya kan oleh bilur Yesus kamu sembuh. Dia dipikul, ditikam, kita mengira kena tulang, sesungguhnya kesengsaraan kita yang ditanggung dan sebagainya. Kalau dari ayat ini saya mau sampaikan begini Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu kalau kerjanya sampai tuntas, Dia nggak akan setengah-setengah. Lalu Tuhan
mencintai kita bukan setengah mati, tapi sampai mati. Kadang-kala kan ada orang ngomong, oh, aku cinta dia setengah mati. Tuhanku lebih hebat. Tuhanku mencintai aku sampai mati. Dia nggak setengah mati lagi, sampai mati. Nah, malam hari ini, apa sih artinya serupa dalam kematian? Artinya bahwa gini Bapak Ibu Saudara, kedagingan kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Walaupun perjalanannya untuk makin mati dagingnya seringkali kan berontak, maka ada penderitaan yang Tuhan izinkan. Tapi bukan karena kita salah, tapi di situ karena kita mengikut apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, lewati saja. Dan kita ingat, kita sudah dicintai sampai mati. Amin. Boleh katakan ke kanan kiri, Tuhan mengasihimu sampai mati. Tuhan mencintaimu sampai mati. Tuhan mau kerjakan semuanya tuntas dalam kehidupan kita, enggak setengah-setengah. Nah, malam hari ini mari kita datang sama Tuhan, tundukkan kepala kita menghadap Tuhan. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia enggak lari, tapi dia berlutut. Malam ini yang perlu kita ingat adalah Tuhan mengasihi kita. Dia enggak kasih kita setengah, Dia kasih sampai mati. Apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, Tuhan tahu setiap kondisi kita. Bahkan sebelum kita kenal Tuhan, sebelum kita bertobat dari segala dosa-dosa kita, sebelum kita melangkah untuk datang sama Tuhan, kita sudah dikasihi. Karena Yesus mati buat semua orang tanpa terkecuali. Orang mau terima atau enggak, dia tetap mati buat semua orang. Sebelum kita kenal dia, sebelum kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, Tuhan sudah mengasihi kita. Dan malam hari ini, ketika kita datang memperingati Jumat Agung kematian Tuhan, kita lekatkan di hati kita, kita sudah dikasihi. Dia mengasihiku sampai mati. Bagi Tuhan yang terpenting adalah semua kembali kepadanya. Dia datang untuk menyelamatkan semua manusia. Bahkan ketika dia berkata sudah selesai, setelah itu terjadi gempa bumi, tapi bait Allah terbelah jadi dua. Bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Tuhan buka kembali sebuah hubungan dengan manusia yang dulunya harus melewati segala protokol yang sulit. Kamu harus kudus dulu, kamu harus persembahkan ini itu, kamu harus ikutin aturan sebelum kamu datang sampai sama Bapa. Tapi ketika Tuhan mati, dia buka tabirnya, kita boleh datang sama Bapa setiap saat. Bahkan sebetulnya orang yang percaya Tuhan, kita bilang aku ada di dalam Yesus, kita sudah dilayani. Sekalipun dosamu merah seperti tiap putih, sekalipun kita buat salah, saya nggak ngajari hyper grace, tapi itu kebenarannya. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Dia tidak pernah angkat tangan untuk mengasihi kita. Ada satu quote saya ingat, ketika Tuhan jangan menaruh titik pada hidup seseorang kalau Tuhan masih menaruh koma. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau Tuhan masih beracara, kita nggak ada titik, semuanya masih bisa berubah. Kasih Tuhan begitu besar. Teman-teman WL Singer boleh maju ke depan, bantu saya untuk menyembah Tuhan. Malam hari ini, mari Bapak Ibu kita buka hati kita. Biarkan Tuhan itu sedekat Dia ngasihi kita. Sekalipun sebenarnya nggak layak. Saya yang ngomong ini sebetulnya juga nggak layak dikasih. Berapa banyak dosa yang saya lakukan, kenakalan. Tapi Dia mati untuk tebus semuanya. Dia mati untuk gantikan yang seharusnya kita tanggung. Bukan hanya mau dosa, Dia buka sebuah hubungan yang baru. Dia pulihkan
Jadi Bapak Ibu Saudara, malam ini sama-sama kita menyadari betapa baik dan besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia mati untuk menebus dosa kita. Dia ampuni setiap kesalahan kita, bahkan segala sesuatu yang kita lakukan dulu, sekarang, sampai selama depan, Dia ampuni. Kalau saya pernah ngobrol kok sama orang yang belum kenal Tuhan, dibilang, enak kamu ya, kamu yang salah, Tuhanmu yang nanggung. Kok enak ya? Ya enak, sebab saya bilang kalau saya sendiri yang nanggung nggak bisa. Mau saya buat baik kayak apa, saya nggak bisa. Coba hitung-hitungan yuk, satu hari aku baik atau jahat berapa banyak? Lebih banyak yang mana kalau ditimbang? Lebih banyak mana? Kebaikan apa kesalahan? Dan saya ngomong, wah tentu saja salah lebih banyak. Tapi bersyukur Tuhan datang dalam hidup saya, dan saya menerima Tuhan sebagai juru selamat. Karena saya meyakini Dia mati di atas kayu salib untuk saya pribadi. Dan hari ketiga Dia bangkit. Nah malam ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita udah Kristen, mungkin kita udah apalah, sudah lama. Tapi kalau kita belum pernah mengakui dengan mulut kita dan hati kita, membuka hidup kita dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, malam ini adalah waktunya. Buka hati kita dan bilang sama Tuhan, aku mau percaya sama Engkau Tuhan. Aku buka hatiku, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuk dan tinggallah dalam hidup, bertahta kuat, dan Kau pegang hidup. Dan mulai hari ini Engkau yang memegang kendali segala ini, dan aku mau hidup, dan aku terima kasih terbesar pengorbanan. Mari Bapak Ibu Saudara datang bersama Tuhan. Kita nggak usah lihat kiri, nggak usah lihat kanan, kita menghadap pribadi sama Tuhan. Ingat pribadi kita. Kalau sampai hari ini sekali kita belum pernah mengucapkan dengan mulut bahwa aku menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari hari ini buka hati dan berkata, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu, aku buka hatiku, aku undang Engkau masuk, ampuni setiap dosaku, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku.